Halo Sobat Sanskuy, selamat malam nih. Gimana nih kabarnya di hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Gak kerasa udah masuk bulan kedua ya. Udah Februari gitu. Baru aja kayak kemarin ngelewatin Januari tahun baruan gitu kan. Tapi sekarang udah Februari lagi. Gimana nih kabarnya nih? BTW sekarang kita lagi ada di Radio Rabu Sanskuy aka Dirasa bareng sama gua Citrus dan partner gua. Halo, aku Halo. Deva. Halo Deva. Deva gimana nih kabarnya? Gak kerasa ya? Udah 1 bulan terlewati gitu kan. Iya, Dari yang tahun baru bulan Januari sekarang udah Februari aja gitu. Gak kerasa banget gak sih? iya, gak kerasa banget, sumpah. Dan menariknya ini tanggal cantik tau. Tanggal 2 bulan 2 2022. Gimana nih? Udah ada yang jadian belum? Oh iya juga ya. Iya. Iya. Menarik banget ya. Gokil, keren. BTW Deva gimana nih kabarnya? Seharian udah ngapain aja nih? Cerita dong, dikit-dikit aja dulu. Alhamdulillah aku baik. Keseharian ini ya. Jujur aku gak ngapa-ngapain sih. Ya ampun. Lagi libur kali ya? Iya, lagi libur. Kalau iya. Kalau Sobat Sans sendiri gimana nih kabarnya? Kasih tahu dong di event chat. Nanti kita bakal bacain ya Deva ya. Iya. Mana nih suaranya Sobat Sans? Oh ya buat Sobat Sans. Gimana? Enggak, aku nanya kabar doang kok. Aduh, aku mah baik selalu Deva. Nggak pernah aku yang sedih-sedih itu. Anti galau-galau klub anaknya kebetulan. Oh, anti galau-galau kok. Oke. Enggak bohong bercanda padahal tiap hari overthinking tuh. Waduh. Oke. Iya, BTW sebelum kita lanjut nih ke kasih tahu tema kita gitu ya Deva ya. Kita bakal infoin ke Sobat San semua kalau kita ada giveaway yang kalian tinggal tap-tap doang di atas ya Faya. Iya, silakan di tap. Betul banget. Dan buat Sobat San semua yang pengen titip salam ya, karena kita nih radio, jadi kalian bisa titip salam nih serunya. Kalian bisa DM ke kita berdua ya Deva ya, langsung aja di DM. Formatnya gimana Deva? Formatnya kalau yang nggak mau dibacain namanya harus apa tuh namanya, kasih tahu di awal anonim gitu. Kalau enggak nanti pernah kejadian di mana dia ternyata anonim dan sudah kesebut namanya. Anonimnya tuh terakhir malahan gitu. Jangan iya, sampai. jadi anonimnya di awal ya, kasih tahu gitu kayak nama _2 anon gitu misalkan ya. Kan enggak? Iya. So, buat yang udah lihat posternya pasti udah tahu lah kita pengen ngebahas apa ya nggak sih Deva? Iya. Tapi kita mau ngasih tahu lagi nih Deva. Coba dong kasih tahu ke Sobat San semua. Kasih tahu. Tema kita pada malam hari ini. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf. Tema kita kali ini, maaf guys. Aduh. Kenangan tak terlupakan kalau di Anjay. Aduh, Kenangan tak terlupakan banget nih. Aduh. Menarik banget ya Deva ya. Pasti banyak banget nih kenangan-kenangan yang tak terlupakan dalam kehidupan kita sampai sekarang ya nggak sih Deva? Iya, pasti banyak. Dan mungkin nggak ada. Dan nanti gua sama Deva bakal ceritain kenangan-kenangan kita ya nggak Deva? Mulai dari yang bahagia, terus apa lagi Deva? Horor juga bisa. Romance, lucu, aneh, ataupun hal-hal yang nyebelin juga bisa gitu loh. Boleh. Dan satu lagi nih yang gak kalah lupa, kalau ada bahagia pasti ada sedih. Jadi buat Sobat San semua nih yang pengen berbagi kenangan tak terlupakannya, bisa DM ke kita aja ya gak Deva? Nanti bakal kita bacain kenangan tak terlupakan kalian. Apa aja tadi Deva? Horor, sedih, bahagia, pokoknya semuanya deh. Aduh. Semuanya. Pokoknya kenangan kalian nih seumur hidup kalian yang pengen ceritain nih ke kita berdua ya. Tentunya dengan format yang sama kayak titip salam ya Deva ya. Ada nama _2 bisa anon atau apapun terserah. Terus bawahnya bisa tulis titip salam _2 atau cerita _2 gitu kan.
Iya. biar jelas nanti kita bacanya ya nggak deh Pak. Iya. Nah buat teman-teman nih yang ngirim cerita, pastinya bakal kita apresiasi banget karena kalau kalian nggak cerita ntar radionya nggak bakal rame ya nggak sih Deva? Kok kalau kita Mm-mm. doa yang cerita doang kan kayak kurang gitu ya nggak sih? Iya. Kurang seru gitu. So langsung aja siapin cerita kalian yang tak terlupakan ya kenangannya. Lalu mungkin siapin minuman juga kali ya Deva ya buat dengerin Iya. kita sama cemilan dikit ya nggak sih? Mm-mm. Iya, iya. Nanti Nah, kelaparan kan gimana gitu. mm-mm, Kalau betul radio betul. Jadi, mm-mm, kalau radio itu tuh kadang lebih enaknya tuh kita dengerinnya sambil makan-makan cemilan atau enggak minum gitu kan. Apalagi sekarang betul udah betul. malam. Mm-mm. Oh ya, ini di event chat ada yang nanya nih dari Bear. Katanya gini, ceritanya harus pendek atau panjang, bebas. Mau pendek, mau panjang, Bebas. terserah. Yang penting ceritain sesuka Bear aja ya. Seinginnya Sobat Sans aja ya nggak sih, Iya. Deva. Hmm. Iya, iya, iya. So, sebelum kita mulai cerita kita berdua nih Deva, kita bakal Iya. muterin lagu dulu nih. Ada Oke. lagu apa nih Deva? Pasti tahu dong. Lagu lagu Gak siap dia, gak siap. Bercanda eh, guys, bercanda guys. bentar, Kita bentar, bentar. kita berdua nggak dikasih tahu bakal diputerin lagu apa. Yang pasti spesial buat sobat sang semua. So langsung aja diputerin lagunya buat silahkan enjoy the song.
Yo Sobat Sans, balik lagi barengan sama gue sih terus. Dan tentunya ada Halo, maaf tadi kayaknya kepencet lagi deh. Dan Yoi kepencet lagi. Daeva. Betul. Kita masih dirasa Radio Rabu Sanskui. Anjay. Yoi. So Daeva, kita mau ngobrol-ngobrol soal kenangan nih. Iya. Kenangan tak terlupakan gitu kan. Kalau dari Daeva sendiri nih, apa sih yang pertama kali terbesit di pikiran Daeva ketika dengar kata kenangan tak terlupakan gitu? Sebelum kita mulai ceritanya ya. Aduh, kenangan ya. Gimana ya? Aku agak susah sih kalau untuk ngomong kayak gitu. Gimana ya? Gimana tuh? Ayo dong, definisikan aja. Kira-kira yang di pikiran Daeva tuh apa sih pas dengar kata kenangan tak terlupakan gitu? Kalimat kenangan, mungkin ya. Kalimat. Mungkin hal-hal yang gimana ya? Aduh, aku agak bingung kata-katanya. Maksudnya kenangan itu maksudnya tolong. Aduh. Mungkin dari aku kali ya. Kalau dari aku nih Daeva. Iya. Bagiku kalau dengar kata kenangan tak terlupakan itu kayak suatu hal yang membekas di pikiran dan di ingatan kita, bahkan di hati kita gitu. Kayak dia tuh bertahun-tahun terus ada, terus kita ingat, terus berputar-putar di pikiran dan di otak kita. Nah itu menurutku definisi dari kenangan tak terlupakan sih. Gitu. Dan menarik banget ya. Terus? Kenapa? Itu tadi yang aku ingin omongin. Oh gitu. Wow. Konsepnya copy paste gitu ya. Aduh. Tuh ada di otak aku tapi agak susah untuk dikeluarin gitu. Karena ya gak apa-apa. Ya gitulah. Keluarin pelan-pelan aja. Emang isi hati itu kadang sulit untuk dikeluarkan. Anjay. Aduh, astaga. Setuju gak nih Sobat San? Setuju dong. Kayak terkadang yang namanya isi hati itu sulit buat dikeluarkan gitu kan. Kayak diceritakan sulit, dikeluarkan sulit, apalagi disampaikan sama doi. Waduh. Mana nih yang udah jadian di tanggal 22. Udah ada belum nih? 22 semua nih. Ditahan-tahan terus sih. Udahlah sampaikan langsung ya sih. Mumpung tanggalnya bagus dan cantik gitu kan. Kapan lagi coba? Ya gak ada ya Pak? Oh iya, maaf Pak, bentar. Nah by the way, iya. Oke. By the way kita mau ingetin sekali lagi buat Sobat Sans yang pengen titip salam atau pengen cerita bisa langsung DM ke kita, ke Citrus atau ke Daeva dengan format nama _2, bebas mau anon atau mau sebutin nama kalian. Terus di bawahnya kasih tahu mau titip salam atau mau cerita, lalu _2, lalu tulis deh apa yang pengen kalian kirim ke kita ya gak sih? Halo Daeva, ada balik? Udah, I'm back. Widih, gokil. So Daeva, kita langsung mulai aja kali ya cerita pertama di hari ini. Nah, Daeva sendiri nih punya kenangan tak terlupakan apa sih yang bahagia gitu? Kenangan tak terlupakan yang bahagia gitu. Ada nggak? Cerita dong. Bahagia itu aku punya sahabat sih. Itu mungkin ya pengalaman aku pertama kali yang mungkin. Bahagia. Iya. Gimana tuh? Waktu kapan tuh punya sahabatnya? TK kalau nggak salah. Wih, TK ya. Umur berapa sih kalau TK? TK umur 7 tahun kalau nggak salah. 7 tahun ya. Oke. 7 tahun. Jadi ini sahabat yang ketemu di TK ya, pas sekolah berarti ya? Iya, pas sekolah. Cewek apa cowok nih? Cewek lah. Oh cewek. Mana berani aku sama cowok. Siapa tahu cowok kan nggak ada yang tahu. Orang mah sahabatan bisa lintas gender ya sih. Ada sih, tapi itu pas baru-baru ini doang. Tapi kalau benar-benar kenangan banget sih ya itu waktu pas TK.
Iya iya iya. Dari Jadi TK sampai SD kelas 3 semester 2 kalau nggak salah. sahabatan sama temen cewek kamu itu namanya siapa Mm-mm. coba? Inisialnya aja deh boleh. L. L. Oke Iya. oke. Jadi apa sih yang bikin kamu nggak bisa ngelupain kebahagiaan kamu pas sama dia gitu, sama sahabat kamu ini yang Ya, namanya si L? gini. Jadi dia itu entah kenapa berbeda dari yang lain. Dan kita tuh kayak bener-bener gimana ya? Kayak bener-bener adik kakak gitu loh. Jadi deket dari TK, terus SD, satu SD juga tuh. Walaupun beda kelas, dan itu pas kelas 3 pernah sekelas tuh, tapi cuman satu semester doang karena pas semester 2 itu kalau nggak salah dia itu pergi ikut orang tuanya gitu kan. Dan sejak itu aku lost contact sama dia sampai sekarang. Kenapa sih kok bisa sih emang dia kemana gitu? Maksudnya dia pindah sekolah atau pindah negara mungkin? Katanya sih pindah kota ya, dan pindah sekolah juga dong otomatis kalau udah ngikut sama orang tuanya. Iya iya pindah kota ya. Itu jadinya cerita sedih dong. Bagian Iya bahagia juga. dong diceritain. Astaga, aku lupa deh. Tapi gimana, itu juga bahagia aku juga gimana dong. Jadi ya Iya itu iya. dia Mm-mm. dia itu gimana ya, bisa dibilang bener-bener deket gitu sama aku. Hmm. Jadi aku sama dia tuh kayak Sedekat selalu apa sih? Sampai ceritain apa sih kalian ngobrolin apa sih sehari-hari gitu? ngobrolin, ya bener-bener ngobrolin random banget gitu. Tiba-tiba nih lagi ngobrol, tiba-tiba ketawa sendiri gitu. Ngerti gak sih? Mm-mm. Ada Kayak udah nyambung aja gitu kan, kayak udah sepemikiran aja gitu kan. Tapi bentar-bentar, tiba-tiba ketawa tuh bukan gejala gila kan? Sorry. Bukan gejala ODGJ kan? bukan, Takutnya bukan. kan, takutnya nggak ada yang tahu soalnya kan. Masa Enggak, lalu tuh udah lewat ya nggak sih? aduh, iya di masa lalu udah lewat. Enggak. Aman. Aman ya, aman ya. Aman, guys. Tiba-tiba ketawa sendiri, nggak ada hujan, nggak ada angin, siapa juga yang nggak curigai, tolong. Iya, sumpah, tapi bener gini. Jadi di kelas waktu itu kan aku sempet sekelas kan sama dia waktu kelas 3 tuh. Nah, kita tuh selalu duduk berdua, dan ya kadang tuh sering dibilang adik kakak gitu, padahal enggak. Dan kita lagi ngobrol nih, lagi jam kos kan. Ngobrol, terus kita ngeliat satu titik yang sama, terus tatap-tatapan, habis itu ketawa gitu nggak jelas. Itu satu kelas ngeliatin kayak, ini kenapa sih dua cewek ini, sedangkan kita kayak happy aja kayak ya udahlah gitu, ya penting ketawa gitu. Ngerti apa dimaksudnya gitu. Oke, bentar. Ini gue pengen mastiin dulu nih. Jangan bilang titik yang kalian lihat itu ada di wajah guru kalian yang kebetulan dia ada tompel gitu. Gimana? Jangan bilang itu titik yang kalian maksud, yang kalian ketahuan itu adalah titik yang ada di wajah guru kalian yang bentuknya tompel kayak gitu. Iya, dan dia lagi lewat depan kelas. Serius? Anjir, gue cenayang banget nih bisa nebak. Serius? Sumpah, beneran? dia lewat depan kelas ya kan, kelas aku kalau nggak salah. Bentar. Wow. Iya. Papa. Ini kucing. Nih. Gigit kabel, sabar bentar. Iya. Kucingnya bisa dikeluarin ke ruang di luar kamar dulu kali ya, dilempar sekalian gitu kan. Waduh, jangan dilempar dong. Ya gitu, bener. Dia kan posisi kelas aku kan di tengah-tengah lorong gitu kan. Jadi banyak banget gitu guru lewat gitu, dan kebetulan dia tuh lewat. Kita tuh notice, kita kan duduk deket jendela ya. Jendela yang lorong gitu. Kita tuh notice gitu, kayak kita tatap-tatapan dan kita ketawa gitu. kayak ngerti gitu kan. Iya. Emang itu bener-bener nggak terlupakan sih kalau kayak gitu ya. Ya gue nggak tahu sih, mungkin bagi anak-anak TK atau SD ngelihat guru ada tompelnya tuh lucu ya nggak sih? Iya. Tapi kalau, itu lucu banget gitu. Mm-mm. Dan untungnya tuh gurunya itu nggak galak-galak amat sih.
Iya iya iya. Seingat Soalnya aku kan gitu. kalau kita masih kecil kan banyak hal yang nggak kita tahu. Jadi ketika kita nemuin sesuatu yang unik, Hmm, jatuhnya malah aneh dan lucu ya nggak sih. iya. Oh iya. Tadi kan Mm-mm. aku udah gitu cerita ya. Kalau Kak Citrus gimana Mm-mm. nih? Kak Citrus gimana? Nah kalau aku nih ya, aku tuh punya banyak banget kenangan tak terlupakan ya, terutama dalam hal kebahagiaan nih. Kenangan tak terlupakan yang bikin bahagia gitu kan. Mhm. Jadi pada waktu aku mau lulus kuliah, tepatnya itu di tahun 2019, aku sama teman-teman sekelas itu kita camping gitu. Jadi kita perjalanan dari kota ke sebuah daerah gitu, kurang lebihnya tuh sekitar 4 jam. Kita naik motor gitu kan, Hmm. touring gitulah istilahnya gitu. Kita menuju bukit sama menuju air terjun gitu. Jadi kurang lebih kita Ah, ada 10 orang, yang 20 orang lainnya anak rumahan ya guys ya. oh duh, rumahan berarti. Enggak gitu, yang 20 orang lainnya berhalangan untuk ikutan lah gitu kurang lebihnya. Karena kita sekelas kurang lebih ada 30-an gitu. Tapi aku Oke. lupa sih, kita tuh berapa orang sih tepatnya gitu. 10 apa 12 apa 14 aku lupa deh jelasnya gimana. Jadi pada saat di perjalanan alhamdulillah lancar gitu. Nggak ada masalah yang berarti atau masalah yang ribet banget tuh nggak ada gitu. Terus kita sampai di bagian bawah bukitnya, terus kita mendaki bukitnya, terus pas di atas bukit kita bikin apa sih namanya, tempat camping tuh apa ya namanya, gue lupa deh. Tahu nggak deh Kemah? Eva? Iya iya, kayak kayak apa sih, kayak kayak rumah kecil gitu, Tenda, apa sih tenda, namanya, tenda tenda, tenda, tenda. nah iya betul banget, tenda tenda. Sama-sama Jadi ngelek kita lagi. Jadi kita bikin tenda gitu, ada dua, yang satu buat cewek-cewek, yang satu buat cowok gitu kan. Terus kita siapin peralatan buat masak sama buat makan. Terus ya udah Hmm. kita langsung nyalain kayu bakar. Setelah nyari kayu bakar, teman-temanku pada nyari kayu bakar gitu kan. Terus ya udah kita masak. Ada yang masak pakai kompor, ada yang masak pakai kayu bakar, dan itu seru banget sih. Pada saat pergi ke sana tuh kita perginya kurang lebih jam 5 pagi. Terus nyampainya tuh jam 10 naik bukit tuh, nyampainya tuh siang gitu. Jadi walaupun siang tapi karena di bukit cuaca itu jadi adem dan gak terlalu panas gitu. Karena awannya banyak juga, agak mendung juga sih waktu itu. Mm-mm. Iya, Tapi nggak hujan gitu, amannya untungnya nggak hujan gitu. aman ya. Mm-mm. Pas malamnya ya udah kita ngobrol nyantai seru, kan ini kan mau lulus ya. Jadi sebelumnya dari di antara member yang ada di situ tuh, teman-temanku yang ikutan camping, nggak ada satupun dari kita yang udah apa ya namanya ya, udah ujian skripsi gitu. Pada baru kelar skripsi doang, baru di ACC doang. Jadi kita baru kelar bikin skripsi, terus di ACC untuk sidang gitu ya. Tapi kita belum dapat jadwal sidang skripsinya gitu. Jadi kita nunggu lah beberapa minggu gitu. Sambil nunggu ya udah kita camping aja gitu kan. So pada saat malamnya kita ngobrol, cerita, gibahin dosen-dosen gitu kan, yang ribet, yang susah dapetin tanda tangan dan lama revisi gitu kan. Terus pas pagi harinya kita foto-foto ngelihat sunset gitu kan. Oh iya, aku lupa bilang juga. Pas sorenya kita juga ngelihat senja ya, tentu aja ya, matahari terbenam ya nggak sih, seru banget ya sih. Wah. Malamnya ngobrol, terus ya udah paginya kita turun ke bawah. Di bawah tuh di arah jalan yang bukan ke arah jalan pulang ya, turun ke bawah tapi bukan arah pulang tapi arah sebaliknya gitu. Arah mana ya? Pokoknya ibarat ada 3 jalan nih, yang satu ke bukit, yang satu ke air terjun, yang satu pulang ke desa gitu kan. Pada saat paginya kita turun tuh kita pergi dulu nih menuju air terjun. Nah pas di air terjun tuh kita berenang, kita nyantai, kita ngobrol, seru banget sih. Walaupun air terjunnya dingin ya, dingin banget karena masih pagi gitu, masih kisaran jam 10 apa jam 11 pagi gitu ya kurang lebihnya. Dan ya itu menurutku pengalaman yang gak terlupakan dan seru banget sih Deva. Wah, jujur aku belum pernah naik gunung. Cobain seru banget sih. Nggak boleh. Karena oh iya, belum umurnya kali ya, belum waktunya kali. Mungkin Maybe. nunggu udah kuliah mungkin bisa kali itu ya, minta izin ke orang tua, atau mungkin
ikut apa ya, organisasi yang di push yang ngejelajah gitu ya gak sih? Aduh, boleh, Mm-mm. bisa sih. Iya iya iya. So, Deva ada lagi nggak nih yang pengen diceritain dari cerita-cerita bahagia sebelum kita lanjut ke cerita yang Eh, berikutnya nih? cerita bahagia ya? Gimana ya? Mm-mm. Aku cuman itu doang sih yang ku bener-bener kenang banget sampai sekarang. Yang tadi doang. Hmm, oke oke. Sisanya itu horor. sisanya itu sisanya itu horor. Lebih banyak horornya ya kalau Deva ya. Iya. Oke Deva, kita bakal lanjut lagi pastinya buat ngobrolin soal cerita kenangan tak terlupakan tentunya ya. Setelah lagu yang satu ini dulu nih. Cuman sebelum Oke. kita puterin lagunya nih Deva, kita mau ingetin lagi buat Sobat Sans semua untuk DM ke kita cerita yang pengen kita bacain dari kalian, dan mungkin yang pengen titip salam gitu, siapa tahu ada doinya di sini, bisa kali tuh Waduh. dikode-kode terus ntar pas malamnya sleep call terus ya udah bisa jadian sebelum tanggalnya Waduh. berubah ya gak sih? Waduh. Kayaknya itu aku no comment deh kalau itu. Aku no comment deh. So langsung aja buat kita diputer lagunya, dan buat Sobat Sans enjoy and stay tune. Ya.
Hey yo Sobat Sans, balik lagi barengan sama gue sih terus dan partner gue. Eva. Yo gila. Udah seru banget tadi ada Eva ya di segmen pertama kita udah ngomongin soal kenangan tak terlupakan yang dia gitu ya topiknya. Nah Iya. sekarang kita pengen menyeimbangkan gitu antara bahagia sama sedih ya sih Mhm. kayak kalau bahagia doang tanpa sedih kayak gula tanpa kecap nggak lah canda kejauhan Aduh, kejauhan kejauhan Pak, mohon maaf. iya kejauhan so langsung aja kali ya. Mhm. Deva gimana nih Deva. Lu punya cerita sedih apa nih yang pernah lu alamin selama lu hidup btw. Kalau boleh tahu nih Deva umurnya berapa nih kalau boleh dikasih tahu Umur? ke sobat Waduh, san semua iya. gimana ya? Karena aku YouTuber gitu, jadi masih dirahasiakan. Anjay, gila. Mungkin yang pengen nge-follow atau nge-subscribe YouTube-nya Deva bisa di mana Deva? Ada di desk aku ini. About me. Itu Betul. ada. Ada di about-nya ya. Sama yang pengen follow Instagram gue atau pengen nyumbang-nyumbang di sawernya gue langsung aja cek bio gue ya. Cek about me guys. So Deva, Ya? gimana Deva? Coba dong ceritain tentang hal-hal yang apa maksudnya kenangan tak terlupakan yang sedih gitu dari lo. Yang sedih. Ada sih Mm-mm. pernah. Jadi, BTW Deva ini seketika BGM-nya jadi sedih gitu kenapa ya? aduh nggak tahu nih. Aduh, tolong. Kalau jadi sedih. Nggak Aduh. bagus-bagus biar bisa menghayati gitu gak sih? Iya sih. Mm-mm. Aduh, Ya oke. gas. Mm-mm. Jadi tuh bisa dibilang ini kejadian itu pas aku kelas 1 SMK gitu. Mm-mm. Itu jadi bisa dibilang aku nih gimana ya? Jadi kalau misal aku pernah suka sama satu orang yang dimana tuh aku kejar-kejar banget. Aku kejar-kejar banget gitu kan ya. Dari kelas aku tuh dari kelas berapa ya? Aku lupa deh. Oh, aku dari kelas 1 sebenarnya, dari kelas 1 menengah itu SMP ya. Aku belum sadar dan sadar itu pas aku kelas 2 SMP-nya. Itu aku baru sadar kalau misalnya aku benar-benar suka gitu dan aku ngejar dia gitu. Tapi sayangnya aku kayak malu-malu gitu kan. Aku Mm-mm. malu-malu gitu dan pas satu SMK agak pusing nih bilangnya. Aduh, bentar maaf. Pas kelas 1 SMK itu entah Mm-mm. kenapa sedih ya karena aku aku nggak benci dia. Aku nggak dendam sama dia. Cuman aku kecewa gitu. Wah, kenapa Iya jadi iya. sedih? Kayak kamu tuh udah berjuang gitu kan buat bisa sama dia, buat bisa dekat sama Mhm, dia. mhm. Dianya malah apa ya? Ghosting apa ya? No, Ghosting gak no, sih? no, 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 enggak. Menghindar ya? Jadi bukan menghindar, lebih tepatnya dia Kabur. bukan kabur, gimana ya? Dia Apa tuh tuh? menolak aku dengan cara yang salah. Yang dimana itu Hmm, bikin aku sakit hati sebentar. iya. Bentar, bentar. Mungkin Aman-aman. em, harusnya kalau emang dia nggak ada rasa gitu kayak dia bisa kan kayak ngomong baik-baik sorry ya gue nggak bisa Mm-mm. nggak bisa Iya, nerima perasaan lu ke seharusnya gue kan kayak gitu gitu. kan. Ya kan seharusnya kayak gitu. Atau Dia mm-mm, dia beda banget. Jadi kayak gimana ya? Gini. Jadi sebenarnya tolong. Kenapa sih? mm-mm, mm-mm, Maaf. Jadi gini, kakak sepupu aku udah kode bilang udahlah tinggalin aja, dia tuh gak suka sama kamu. Dan mm-mm, pas aku lagi nginep di rumah sepupu kan, kakak sepupu aku mm-mm, bilang dia nggak suka sama kamu gitu kan. Kayak hmm, dia bilang sama kakak kalau dia nggak suka sama. Terus ya aku tahu dari orang lain otomatis kecewa dong. Kecewanya berat, iya lebih berat, lebih berat daripada kalau dia ngaku sendiri, ya kan? iya betul. Makanya
Dan di mana aku tahu itu pas aku mau ke rumahnya dia bohongin aku berkali-kali ya. Namanya juga udah bucin gitu kan ya, udah dibutakan sama cinta gitu kan namanya juga kalau udah bucin tuh bingung gitu cara membedakan mana yang bucin mana yang bego gitu. Maaf maaf aja Iya, nih, maaf betul maaf. betul. Mana yang beneran suka, sayang, cinta, mana emang tolol dan goblok aja gitu kan. Iya gitu, dan dimana aku masa-masanya itu yang satunya lagi. Iya Iya, semua pasti ada prosesnya ya sih. Semua iya pasti harus kita dapetin dulu pengalaman yang baru kita belajar, baru kita tahu ya gak sih. iya dan Mm-mm. iya, dia udah kayak gitu terus udah di situ aku kayak nangis mungkin dari kayaknya hampir 5 jam deh aku nangis, aku lupa deh. Oh, 5 jam doang ya. Aku Iya, kira 5 minggu gitu, nggak ya, nggak nyampe. bukan, aku mah nggak kayak gitu. Aku nggak kayak gitu Oke. maksudnya, ya walaupun hampir depresi, nggak, Weh, nggak, aman aman. it's okay Ya, sih sebenarnya kalau emang kayak gitu. ya It's gimana okay dong. lah, kita manusia ya sih, bisa lah Hmm. ngalamin kayak gitu. Mm-mm. Dan aku tuh pingin caci maki dia tapi nggak bisa gitu. Iya, Udah iya, ada di otak aku kayak cacian mereka ke dia gitu, betul, tapi betul. nggak bisa. Dan akhirnya ya udah, aku memutuskan untuk putus hubungan sama dia. Aku blokir, Mm-mm. aku hapus nomor WA-nya, and then dalam 3 bulan aku bisa move on. Alhamdulillah, good lah, bagus lah. Ya Iya dan semoga gimana Deva? ya dan tapi aku yang mulai duluan lagi sih. Maksudnya kayak aku nggak, bukannya suka lagi sama dia, tapi melainkan untuk menjalinkan hubungan persaudaraan doang. Aku Hmm, soalnya bisa dibilang temen lah. hampir bukan temenan, misalnya kayak udah sahabatan gitu. Jadi kayak sayang lah udah sahabatan cuman gara-gara cinta masa renggang gitu kan ya. Oh, Makanya iya, aku iya, iya. memperbaiki persahabatan lagi gitu dari awal. Tapi Terus nggak ada dia rasa mau? suka. Ya dia mau. Bagus lah, gokil, gokil, keren, keren. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Tapi walaupun aku jujur jarang chatan sama dia, karena Nggak apa-apa lah. dia udah mulai keluarin sifat aslinya gitu loh. Bener-bener sifat aslinya dia. Oke. It's okay, it's okay. Sebutuhnya aja nggak sih kalau Iya, lagi sebutuhnya. pengen Ouch. ngobrol, ya udah ngobrol, kalau enggak ya udah enggak gitu ya nggak sih. Iya, iya. Mm-mm. Soalnya dia ternyata dia ada alasannya, dia takut kecewa. Makanya kayak uh, what? Alasan kayak gitu kenapa nggak bilang langsung aja gitu kan? Kenapa aku harus tahu dari orang lain gitu? Why? Kalau aku tahu dari orang Hmm, lain itu aku lebih kecewa gitu kan daripada tahu dari diri dia sendiri gitu. iya, iya, mungkin kayak aku bilang di awal tadi nggak sih Deva, Hmm? kayak nggak mudah gitu kan untuk ceritain, untuk ngungkapin apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita Maaf, maaf. sih. Wah, nih kucing sebentar. Iya, Maaf, aku iya, keluarin dulu. iya. Maaf, maaf, maaf. Oke, oke, oke. Sepertinya Deva sangat-sangat bermasalah ya guys sama kucing. Ya, it's okay lah. So, sambil nunggu Deva, gue mungkin bakal cerita juga nih tentang pengalaman sedih gue kali ya. Sebenarnya nih pengalaman sedih sekaligus bahagia sih. Em, Buat kalian yang nggak tahu, sekarang gue tuh udah kerja ya, jadi gue udah mengalami Ande, masa-masa kuliah, masa-masa sekolah gitu. Hello, welcome back Deva. selamat. Mm. Aku kan udah cerita nih. So, Kak Citu iya. udah cerita belum? Tadi sebelum Ini aku aku ngeluarin baru kucing. mau mulai cerita nih by the Oke, way. silakan. Mm. Iya, iya. Nah jadi kayak yang aku tadi dibilang tuh Deva, Hmm? kebetulan aku sekarang udah kerja, jadi aku udah ngelewatin masa-masa kuliah dan masa-masa SMA gitu kan. Mm-mm. Nah, aku tuh punya cerita yang menurutku sedih gitu, sekaligus membahagiakan, yaitu pada saat aku lulus SMA gitu. Ah, Iya, jadi oke. em, aku punya doi lah waktu itu ya. Kita udah deket dari kelas 10 gitu. Sumpah Waduh, ini backgroundnya BGM-nya mendukung banget ya.
Kenapa bisa pas gitu ya? Aduh, Iya. udah lah. Jadi aku kenal sama doiku ini pas kita di satu ekskul sama satu organisasi bareng, singkatnya kayak gitulah. Deket, sering ngobrol, sering ya chatan, makan bareng dan lain sebagainya, satu sekolah gitu kan, walaupun nggak satu kelas. Ya karena lulus kita harus pisah gitu. Jadi kalau mungkin kebanyakan orang pisah atau ditolak perasaannya karena sorry ya gue mau sibuk belajar soalnya udah kelas 12 mau ujian. Nah gue tuh gue nggak kayak gitu. Kita pisah karena emang keadaannya emang udah mengharuskan gitu. Oke. Jadi kita kuliah di kota yang berbeda gitu. Dan daripada kita kita kebetulan udah sama-sama mikir gitu kayak LDR tuh ya nggak works gitu, kayak nggak worth it juga gitu dilakuin gitu. Kayak kita udah sama-sama mikir kayak gitu, kita udah sepemahaman lah sama pemikiran kayak LDR is not work any nggak work saja lah gitu LDR. Jadi pada akhirnya kita putusin buat menyudahi hubungannya dan ya udah hidup masing-masing aja. Cuman ya kita tetap komunikasi lah, sebulan 2 bulan sekali gitu kan, at leastnya ya sih. Ya cuman itu sih cerita sedihnya. Bahagianya ya udah lulus gitu kan, kayak udah lulus SMA gitu, udah lewatin ujian, udah study tour gitu kan, udah ya foto-foto, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita banyak hal gitu sama sobat-sobat di masa SMA dan ya berpisah gitu. Sedih sih ini, masih gimana ya, kayak masa-masa SMA tuh masa-masa terindah deh sumpah buat kalian nih yang nggak sekolah online bakal ngerasain banget sih. Gue nggak tahu kalau sekolahnya online gimana, tapi gue rasa nggak bakal kerasa sih kalau sekolah online ya. Dari Iya Mer sih. tuh katanya fix relate, iya betul relate gitu. Iya, soalnya kalau online itu jujur ya. Sebenarnya sih kalau bagi aku ya, online gak online tuh sama aja. Kenapa gitu Deva? Ya, I have no friends. Sedih banget dengernya. Ya, this Mungkin ya fake. I don't think so. Waduh, udah. Jadi makin sedih nih ya. Aku jadi pengen bawa kamu ke psikolog aja nih biar kamu dikasih tahu cara biar bisa berteman kali ya. Enggak, aku nggak sakit, ay. Enggak, diajarin cara berteman aja gitu. Sebenarnya berteman tuh gampang kok. Mungkin sulit berteman karena online aja gak sih? Enggak, sama aja. Ya udah nih buat sobat sang semua yang pengen Deva punya teman, langsung aja di add friendnya Deva. Terus bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Deva ya. Sama jangan lupa subscribe juga. Iya, karena nanti mungkin abis kelas ini aku bakal streaming, yay. Betul. Nah Deva, sebelum kita lanjut lagi nih ke segmen berikutnya yang bakal ngebahas kenangan lainnya gitu ya, kita bakal muterin lagu dulu nih yang happy nih. Gua harap nih ya, harap banget nih buat kita memutarkan lagu yang happy gitu biar vibe-nya tuh ceria lagi gitu, karena kekuras lumayan nih kalau sedih-sedih terus ya sih. So langsung aja kali ya Deva ya, kita puterin lagunya, dan buat sobat semua stay tune and enjoy.
So, we'll be here, Citrus and Deva. Halo Deva. Halo. Gila. Lumayan PR juga tadi ya. Ngomongin yang sedih-sedih kayak next time nih. Kalau bikin rundown nih gue bakal naruh yang sedih-sedih di akhir sih Deva. Fix banget sih. Iya sih. Kayak kita menyesal ngomongin di awal-awal. Betul. Mending bahas yang aneh dulu gak sih sekarang biar seru gitu kan. So Deva, tadi kita udah ngomongin yang bahagia, yang sedih, dan sekarang yang aneh nih. Coba dong ceritain pengalaman atau kenangan tak terlupakan lu yang aneh gitu. Ada gak nih Deva? Aneh ya? Aneh. Kalau aneh jujur aku bingung. Karena banyak banget. Oh bukan. Bukan banyak. Lebih tepatnya aku bingung ini beneran aneh atau enggak. Kenapa tuh? Aduh. Soalnya gimana ya, kayaknya aku gak pernah ngalamin sih kalau aneh. Cuman aku bingung, ini kadang ada orang bilang ini aneh tapi ada yang bilang enggak gitu. Hanya aduh, yang gini aja deh, yang menurut kamu aneh aja ya gak sih? Menurut aku aneh. Jujur ini aku nggak tahu ya ini pengalaman aneh atau enggak. Cuman aku tuh entah kenapa tuh setiap bentar ini BGM-nya kok salpok sama BGM up. BGM-nya malah BGM serem ya. Iya. Emang kebetulan kita ubah langsung nih guys. Harusnya nih kita masuk ke segmen cerita horor gitu. Cuman iya. Biar agak happy dikit ya cerita aneh dulu aja deh. Iya. Lanjut aja nggak apa-apa gimana? Kayaknya ceritaku juga termasuk cerita horor juga sih masuknya. Soalnya gini. Oh iya, gimana tuh? Jadi gini, entah kenapa ya, setiap aku masuk ke tempat RS, klinik ataupun puskesmas itu entah kenapa kepalaku selalu berat sama pusing. Ya paling aku juga mual gitu dan pasti deh kan bisa dibilang aku ini peka gitu. Jadi mata aku selalu aja tuh kemana-mana gitu, kayak tiba-tiba ngeliat aja dan udah gitu. Cuman kadang ada yang lebih aneh juga. Aneh, jadi pernah aku kalau nggak salah ke RS ya, itu kan posisi dimana aku lagi pusing ya, aku lagi pusing dan kepala aku berat gitu. Aku nyapa salah satu suster, dimana aku nanya, terus ruangan sekian-sekian di mana ya, aku bilang gitu kan. Dan suster nggak ngomong, dia natap aku dengan tatapan kayak kosong dan dia tuh nunjuk gitu, kayak cuma nunjuk doang kan, kayak terkesan nggak sopan gitu kan. Nah aku diem aja kayak, oh ya udah makasih ya sus gitu kan, jalan. Terus aku juga sempet lihat name tag-nya dan aku nggak mau sebutin namanya. Dan setelah cari-cari, loh kok nggak ada gitu kan, nggak ada, apa salah ruangan. Dan kira aku nanya lagi ke salah satu suster. Itu bisa dibilang susternya hampir sama, ciri-cirinya itu hampir sama, cuman beda nama gitu. Dan dia juga melakukan hal yang sama dan pas aku puter balik, tiba-tiba aku berada di depan kamar mayat. Terus? Dan yap, pas aku balik lagi mau nanya, susternya udah hilang. Anjay, dianterin gitu ya? Iya. Mungkin kamu dikira dokter kali, disuruh ngecek di dalam udah beneran meninggal apa belum gitu kan? Waduh, nggak gitu. Kayak gitu. Makanya kayak aku langsung kayak, what? Udah, aku bakal bingung banget gitu kan. Karena susternya itu kayak bener-bener the real manusia gitu, kayak aku ngeliatnya manusia gitu, nggak ada kayak ciri-ciri kayak dia hantu apa gitu. Tapi ini bener-bener aku ngeliat manusia gitu, dari kayak nampak. Dan aku bingung, tiba-tiba tuh di belakang aku udah ada kamar mayat, padahal tadi belakang aku tuh lorong panjang. Dan yap, aku kira kayak oke. Terus aku tanya dong, jadi ada dokter lewat gitu kan, aku tanya, dok, ruangan ini di mana? Oh itu mah di gedung sebelah gitu. Hah?
Gimana dong? Anjir, jauh banget dia pindah gedung gitu, teleport apa Iya, gimana? aku nggak tahu posisinya. Jadi kayak aku kan masuk emang bener-bener ke gedung yang rawat inap gitu kan. Nah itu Mhm, kalau nggak salah rumah sakit kita tuh ada 2 gedung, kalau nggak salah 2 atau 3 gitu. Nah mhm. jadi tiba-tiba aku di mana taruh di gedung yang, aduh, halo Kak Citrus, kaget Iya aku iya, tiba-tiba. aman aman aman. Eh, jadi Lanjut lanjut. eh, tiba-tiba aku tuh berada di gedung yang mana ternyata gedungnya tuh gedung untuk operasi, kamar mayat dan segala macam gitu. Beda sama gedung yang apa tuh namanya? Gedung yang buat khusus rawat inap gitu. Makanya kayak kok bisa Iya, gitu tiba-tiba sampai ke gedung sebelah gitu kan. Kayak mantep banget gitu. Ya serem ampun. juga sih. Iya, Iya makanya iya. aku, tapi itu bagi aku termasuk aneh karena biasanya kalau misalnya aku ngelihat makhluk itu biasanya ya dia nggak nampak atau enggak dia kayak ada bekas darah, tapi ini enggak sama sekali. Jangan gitu dong ke Bang Andri, woi. Jangan gitu, hai. Aduh, ya gitu makanya. Udah. Tapi untungnya kamu segera sadar dan langsung balik ke gedung dan ruangan yang tepat kan? Apanya? Aduh, Kamu kan tadi kenapa kan kenapa? di gedung yang berbeda tuh kan. Iya. Terus di depan kamar mayat. Tapi habis itu kamu Hmm. langsung balik ke tujuan kamu yang awal kan? Iya, langsung langsung dianterin sama dokternya. Karena aku kan Oh. bener-bener nyasar gitu kan. Nyasarnya sampai ke Mm-mm. sebelah-sebelah gitu. Iya Makanya iya dokternya juga iya. langsung bingung karena posisinya di ruangan itu tuh nggak boleh ada yang masuk sama sekali gitu kecuali dokter, suster sama staff sana gitu kan kayak staff-staff gitu. Mm-mm. Nah jadi Ya kayak untungnya. Mm-mm. jadi kayak dokter tuh bingung kayak lah kamu kok kenapa bisa masuk gitu, kamu kenapa bisa masuk kenapa bisa lolos gitu kan. Jadi kayak oke, aku emang ternyata diteleportin dan ternyata aku masuk ke gedung itu ternyata kayak harus 18 ke atas gitu. Sedangkan waktu itu umur aku masih ya di bawah 18 dikit lah. Itu lumayan serem sih ya. Iya. Tapi kalau di bawah 18 dikit mah masih masih ini ya sih, masih aman lah ya sih, kayak kamu masih belum em, apa ya, belum jatuh pingsan gitu istilahnya ya sih, Bukan belum jatuh kayak sampai pingsan. lemes gitu. Enggak, aku setiap ketemu mereka ya aku biasa bukan gak pingsan gitu. Karena aku juga belum pernah ngerasain pingsan sih yang sekali dari kecil. Oke oke oke. By the way itu dia cerita dari Deva ya, mungkin gue bakal bacain satu cerita nih Deva Oh, ada yang dari DMK? ada yang DM aku. Wah. Kebetulan dia nggak anon ya, jadi namanya Snowy yang dari tadi aktif banget di Hmm, chat. By the way, thank you Snowy. Jadi dia oke. pengen kasih tahu kalau aku rasa ini cerita ya. Jadi dia cerita kalau jadi waktu itu pas dia kecil kayak TK gitu, dia punya teman atau bisa Hmm, dibilang sahabat, tapi nggak tahu eh, dia anggap si Snow ini sahabat atau bukan gitu. Soalnya oke. masih kecil gitu, masih ya waktu kecil ya masih anak kecil gitu kan, masih SD gitu. Hmm, Pada waktu masih kecil itu anaknya baru biasalah pada kepo-kepo gitu kan sama iya. makhluk baru, terus dikerubutin gitu udah kayak penjahat. Habis itu em, dia em, ngobrol gitu sama makhluk baru itu yang lumayan ini sih. Eh, tadi suara em, siapa? Ada yang kebuka Kayaknya atau di ada mic-nya? yang error deh tadi itu ya. Oke. Lanjut lagi kali ya, aku lanjutin Ya, bacain lanjut cerita lanjut dari silakan. Snowy lagi ya. Mhm. Jadi Snowy ngekerubunin makhluk baru gitu. Aku nggak tahu nih makhluk barunya apa ya, karena nggak Bang Andri. diceritain jelas banget gitu. And then um,
dia kesel gitu sama makhluk baru itu karena dia iri gitu kenapa dikerubunin gitu. Nah pada saat beranjak SD seketika eh, dia jadi kehilangan sahabatnya gitu karena tiba-tiba makhluk itu hilang. Terus ya udah sedih deh gitu katanya. Ah, Mm-mm. oke. Iya. Aku agak bingung sih, ini termasuk horor apa sedih gitu. Bingung. Kayaknya horor sih. Iya, Mungkin kayaknya horor. Horor sedih mungkin. Udah iya horor betul. sedih lagi. Udah makasih deh. Iya. Aduh. Di Ya aku belum semoga ada nggak yang DM terjadi lagi sih. ya. Di aku belum ada yang DM. Hmm, Mm-mm. ada lagi ke Oh Cijus? mungkin ingat belum ada lagi. Oke. Baru satu ya. Wah, kalian ini nggak ada pengalaman apa gimana sih? Maaf. Aduh. Makanya terlalu cantik jadi takut. Mungkin kita ingetin lagi nggak sih Oke, buat iya. sobat Sas untuk yang pengen kirim cerita gimana deh Pak? Eh, yang mau kirim cerita silakan DM aku sama Kak Citrus dengan format nama bisa anonim bisa apapun. Habis itu cerita bisa titik dua. Habis itu kalau mau titip salam ya gimana tadi Kak aku lupa Kak. Ya pokoknya kalau yang mau titip salam bilang aja kalau harus titip salam gitu biar nanti kita nggak ketukar gitu ya. Oke, Oke siap. ditunggu. Nah kita bakal lanjut lagi ke segmen berikutnya. Oh iya, Tentunya BTW dengan kakak belum ada Mm-mm. cerita horor ya? Belum. Kebetulan aku nggak punya cerita horor, jadi aku kayak skip Ah, dulu sih. oke oke oke. Iya. Kita bakal Anonim lanjut ke itu, segmen. bentar ada yang nanya Mm-mm. anonim. Mm-mm. Anonim itu maksudnya penjahat? Bukan, anonim itu kayak gimana Kak? Tolong dong bantuin jelasin. Eh, Namanya dirahasiakan, identitasnya nah itu. dirahasiakan gitu. Iya. Oke, lanjut silakan aja. So kita bakal lanjut lagi ke segmen berikutnya. Sekali lagi, yang pengen titip salam atau cerita bisa DM ke gue, Citrus atau ke Deva. Setelah ini kita Oke. bakal ngomongin tentang kenangan-kenangan yang menurut kita aneh ya si Deva. Tapi nggak ada serem-seremnya ya, tolong dibantu ini mah. So Iya. langsung aja buat kita silahkan diputar lagunya dan buat Sobat Sans enjoy and stay tune. Oke.
Halo semua. Ya, kembali lagi sama aku Deva dan Citrus. Yoi, hello Sobat San. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol dan ceritanya ya nggak Deva? Iya. Mm-mm. Nah, ngomongin cerita aneh nih Deva. Ya, Em, aduh. ini kenapa BGM-nya malah horor ya? Aku gak tahu, udahlah. Oke lah lanjut. Ngomongin cerita aneh, aku pernah punya pengalaman yang menurutku cukup aneh sih. BTW Deva tahu sleep paralysis ya? Tahu? Oke. Jadi aku pernah ngalamin sleep paralysis nih Deva. Oh, Pada saat itu seingatku aku tuh udah nggak tidur kurang lebih 3 harian gitu. waduh, bahaya Jadi tuh. aku lupa sih 2 hari apa 3 hari, seingatku 3 hari sih. Nggak tidur 3 hari, terus ngantuk. Terus aku tidur beberapa jam sebelum maghrib lah gitu, kurang lebih kayak jam 3 atau jam 4 sore lah gitu. Nah pada saat maghribnya gitu jam 6 gitu, kurang lebih jam 6 atau jam 5 lewat sekian gitu, tiba-tiba aku bangun melek gitu, buka mata, cuman aku nggak bisa gerakin badanku sama sekali gitu. Nah and then aku nyoba manggil temanku dong, manggil namanya, sebut saja Aldi lah ya. Aldi, tapi dari mulutku tuh nggak keluar suara dan mulutku juga nggak bisa gerak gitu. Terus ya udah, kayak karena aku anaknya nyantai banget gitu ya, kayak udahlah tidur lagi aja gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Terus ya udah aku tidur lagi merem. Nah pada saat merem nih, tiba-tiba kayak aku berada di ruangan yang semuanya tuh putih banget gitu. Putih kosong, gak ada apa-apa gitu, putih banget gitu. Terus tiba-tiba di depanku ada orang gitu. Terus aku coba jalan ke sana, aku coba deketin. Pas aku lihat ternyata doiku. Iya, ternyata doiku gitu kan. Terus kayak aku kaget dong. Terus aku coba buka mata. Terus ya udah hilang gitu aja, selesai gitu. Kayak aku bisa gerak lagi, aku langsung bangun, cuci muka, dan melakukan kegiatan yang perlu dilakukan gitu. Tapi ya uniknya di situ sih, unik dan aneh sih sebenarnya. Kayak awalnya sleep paralysis gitu, terus tiba-tiba masuk ke mode apa ya? Aku lupa tuh, ada sebutannya sendiri tuh, aku lupa apa gitu. Apa ya namanya? Ada yang tahu nggak? Kayak masuk ke deep dream atau apa gitu. Lucid dream, nah ya benar banget tuh Mer. Lucid dream, betul banget. Jadi yang tadinya sleep paralysis terus masuk ke lucid dream. Dan aku baru tahu itu. Dan setelah itu aku coba baca-baca gitu kan, kenapa bisa terjadi gitu di Google, di Kaskus lebih tepatnya. Dan aku juga baru tahu waktu itu ternyata yang namanya sorry tadi apa ya Mer? Lucid dream. Nah ya, yang namanya lucid dream itu ternyata bisa dibikin sendiri sama kita, bisa kita bikin sendiri, bisa kita ciptakan gitu. Wow. Syaratnya katanya ada 3. Yang pertama belum tidur kurang lebih udah 2-3 hari. Yang kedua kita harus benar-benar capek banget gitu ya. Nah yang ketiga kita harus tidur di jam-jam belum maghrib gitu, kayak jam 3, jam 4 sore atau jam 5 sore gitu. Baru katanya masuk ke mode paralysis dulu, baru masuk ke mode lucid dream. Dan katanya lagi benar-benarnya ya, yang aku baca di lucid dream itu sebenarnya kita bisa ngelakuin apapun dan bisa ngerasain itu tuh beneran nyata, itu beneran real gitu. Oh iya, aku lupa cerita deh, ini sumpah aku baru ingat, aku lupa tadi. Jadi pas tadi kan aku udah bilang kan aku sleep paralysis terus aku merem kan. Aku lupa cerita. Nah pas aku merem itu sebenarnya yang terjadi tuh tiba-tiba nih keluar, aku ngerasa kayak keluar dari badanku gitu.
kayak jadi arwah Oh, gitulah ibaratnya gitu. oke oke Kayak oke. aku ngerasa keluar dari tubuhku gitu, aku sempet jalan beberapa langkah gitu kan. Terus kayak aku mutusin buat balik lagi. Nah pas baliknya baru masuk ke lucid dream itu gitu. Lupa tadi ceritanya, ya ampun. Ya udahlah ya nggak apa-apa. Ya nggak. Mm-mm. Wah, BTW ini, mm-mm. berarti kak 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 Citrus itu udah memenuhi ketiga syarat tersebut ya. Iya waktu itu. Aku sempat pengen nyoba lagi cuman kayak susah banget sih sebenarnya. BTW ini Iya. dari Kim nih katanya gini. Kita juga bisa ngatur alur sih lucid dreamnya kan. Iya betul betul. Kayak kita bisa ngatur kayak kita mau ngapain di lucid dream itu bisa ngapain aja. Alurnya mau gimana aja sesuka hati kita deh. By the way sebenarnya ada cerita lain sih. Maksudnya kayak gue tuh nggak literally cuman ketemu doi gue doang di situ. Ada hal lain lah yang kita lakukan di situ. Cuman ya kalian pikirin Hmm. sendiri aja lah. BTW dari Deva gimana nih Deva? Deva punya Eh, cerita nggak? nggak ada sih kalau untuk cerita aneh. Nggak ada ya? Cerita, cerita aneh kan nggak ada. Cuman ya Nggak ada paling ya? Nggak ada. kebawanya ke horor gitu. Jadi jangan, Hmm. mendingan ntar aja, gak usah. Em, Kalau gitu kita bakal lanjut lagi ke segmen berikutnya. Kita Boleh. bakal masuk ke segmen cerita lucu nih Deva. Nah sekali Oke. lagi nih. Sekali lagi buat teman-teman semua yang pengen titip salam atau pengen cerita bisa langsung DM ke gua, Citrus atau Deva gitu ya. Nanti Iya. bakal kita bacain, tentunya tetap stay tune di sini um, di mana yo? Dirasa Radio Rabu Sanskui. So, enjoy the song and stay tune.
Halo semua sahabat Sans, kembali lagi sama aku Deva dan partner aku Kak Cicu. Halo Kak. Halo Deva, yoi. Ya. So di segmen kali ini kita bakal ngomongin cerita-cerita lucu nih Deva. Lo pasti punya banyak cerita dong ya sih? Iya sih, tapi mohon maaf kalau ceritaku tuh kebanyakan horor. Tapi gak apa-apa, cerita lucu ini menurut aku lumayan lucu sih. Lumayan lucu. Kenapa tuh? Mau langsung cerita kah? Boleh. Gimana? Oke, jadi ini bisa bilang termasuk horor, cuman ini lucu, coba lucu, menurut aku lucu ya. Jadi di mana aku kan di rumah sendiri gitu. Aku di rumah sendiri dan lagi main laptop gitu sambil nonton. Ya biasalah kalau anak cewek tuh nontonnya apa sih, drakor gitu kan ya. Iya. Dan terus tiba-tiba tuh ada yang ngetok-ngetok kan, ada ngetok pintu. Nah aku kira kan ortu aku pulang gitu. Terus aku buka, nggak ada apa-apa. Terus ya udah aku tutup lagi dan ada yang ngetok lagi. Aku kesel dong. Itu tuh udah berkali-kali gitu. Kira aku kalau nggak salah tuh ambil apa ya, bantal atau apa gitu karena udah kesel kan. Habis itu aku tunggu di depan pintu. Aku depan pintu gitu kan. Pas aku buka emang gak ada orang, tapi aku emang sengaja nampol aja gitu, dan itu langsung bunyi kayak bener-bener ada yang aku nepok seseorang gitu. Padahal depan aku tuh gak ada. Dan itu bunyi, dan ya bunyinya tuh kenceng banget ya, walaupun aku ngelihat bayangan sih, dan itu ternyata si Mbak. Oke, makasih dah. Oke, lumayan lucu lah ya. Iya. Lumayan. Dan itu ya Mbak kalau ngomong-ngomong lucu sih. Aku masih inget. Aku nggak tahu ya dia sejenis apa, tapi dia yang selalu ngikutin aku sih. Mbaknya nih maksudnya apa? Makhluk halusnya gitu? Iya, jadi dia kayaknya tuh ngisengin aku, ya kan? Dia ngisengin aku. Terus karena aku udah kesel, terus aku nabok dong pakai bantal, dan itu tuh bunyinya tuh keras banget. Aku bener-bener denger gitu, kayak bener-bener aku nabok orang kan. Keras dan dia itu kayak, ya? Iya, dan dia jatuh terus. dia ngomel-ngomel, sakit tau. Ya udahlah. Aku emang hantu aja ngerasain sakit. Aduh, aku nggak tahu, pokoknya dia pokoknya datengin aku ke mimpi, bilang, ih sakit tahu, emang kamu jahat banget dah. Oke. Dia ngomong-ngomong di mimpi. Kalau kakak gimana nih? Nah, ceritanya? aku bakal lanjut ceritain cerita lucuku setelah aku bacain DM dari teman kita nih, dari salah satu sobat Sans, dari Snowy. Katanya gini, jadi pas SD gitu dia habis Imlek kan, terus jadi punya banyak duit gitu. Akhirnya dia berbaik hati untuk traktir teman-teman kita, teman-teman dia gitu kan. Nah, walaupun banyak duit tapi dia cuma traktir ST doang. Tapi katanya rasanya kayak orang kaya gitu karena ngetraktir orang gitu. Iya sih, betul juga sih. Nah, sih. Nggak salah lagi. Nah, pas itu aku suruh maksudnya si Snowy nyuruh temen-temennya pilih mau es krim yang mana gitu, nanti Snowy yang bayarin gitu katanya. Terus dia ambil dompetnya. Halo kak? Padahal dia udah sok kaya gitu kan, pengen ngebayarin teman-temannya buat beli es krim, cuman ya tinggalan dompetnya, jadi nggak jadi traktir ya tampaknya ya Snowy ya. Ya mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari Snowy adalah jangan terlalu jumawa dan jangan lupa bawa dompet ketika ingin traktir temen makan es krim. Iya sih itu komen itu bener juga sih. Aduh. Ada lagi? So lanjut ke ceritaku ya Deva ya. Oke. Iya silakan. Kejadiannya baru banget terjadi beberapa jam yang lalu. Wow. Iya. Apa ya?
Bagi gue sih lucu ya, nggak tahu kalau kalian gimana, tapi gue harap ini lucu sih. Jadi 2 hari yang lalu deh, 2 hari yang lalu gitu jam 7 pagi, gue tuh udah mau tidur gitu kan. Gue biasa tidur emang jam 7 pagi gitu. Gue mau tidur. Nah sebelum tidur tuh gue biasa nonton TikTok dulu, dengerin kisah-kisah overthinking yang ada di sana kan, konten-konten overthinking kan banyak banget tuh di situ kan ya. Jadi kayak sekalian aja gitu overthinkingin gitu kan. Kayak udah mau tidur, ya udah kalian capek lah kan, overthinking kan capek kan. Jadi makin capek aja gitu. Jadi makin bisa tidur gitu kan. Set gue scroll gitu kan, swipe gitu. Tiba-tiba muncul nih salah satu konten yang isi videonya tuh drakor gitu, yang ceritain kalau ada 2 orang cewek cowok gitu yang ketemu terus-terusan, padahal mereka tuh udah putus, sudah jadi mantan gitu, tapi ketemu terus-terusan berkali-kali sampai 5 kali gitu ketemunya. Tapi itu ketemunya nggak sengaja gitu, jadi kayak tiba-tiba ketemu nggak sengaja deh, kayak semesta tuh mentakdirkan mereka untuk bersama atau at least bertemu gitu. Nah terus aku penasaran dong sama drakor ini, jadi akhirnya aku nelpon temenku yang dia tuh jual Netflix sharing yang harganya tuh 25.000 untuk 1 bulan. Aku telepon dia pas dia masih lagi tidur gitu. Kayak aku nunggu sekitar 1 menit gitu baru diangkat teleponnya, nggak nyampe 1 menit, aku lupa berapa detik gitu. Set diangkat terus kayak dia ngomong tuh lemes banget, itu apaan Bang Cit gitu kan. Kok tiba-tiba nelpon pagi-pagi gitu kan, gue masih tidur nih gitu kan. Terus gue langsung bilang dong, sorry ya ganggu lu tidur, gue butuh banget Netflix nih, lu bisa kirimin gue Netflix lah sama nomor dana lu, ntar gue transfer duitnya gitu kan. Apaan sih Bang Cit, nanti aja katanya gitu, masih pagi nih jam 8, nanti gue kirim gitu kan. Nah pada saat gue nelpon kebetulan itu jam 8 kurang 3 menit, jadi gue bilang langsung kayak, ini 3 menit lagi jam 8, bisa kirim sekarang aja kayak gitu. Jadi aku yang pengen banget aku Netflixnya, tapi dia yang belum siap buat bangun dari ngumpulin nyawa gitu. Itu lucu sih menurutku. Iya, lucu banget sih. Ya karena aku kalau misalkan lagi kepo banget gitu sama suatu hal, kayak aku bener-bener usahain banget gitu. Temenku cewek by the way, jadi kayak bener-bener kesel banget sih dia, abis itu kayak ngomel-ngomel pas udah ngumpulin nyawa gitu, jam 12-an dia ngomel-ngomel ngechat gitu. Apaan sih Bang Cit, ya gitulah ya, nama juga cewek. Ya udahlah ya. Ya udah gue minta maaf ya Clara ya urusan gitu. Gue nelponnya di WA lagi kan. Aduh kacau ya. Makasih. Ya itu sih menurut gue lucu ya. Semoga lucu lah ya, bagi gue sih itu lucu. Lucu ngomong-ngomong kah? Lucu, banyak sih lucu ya. Lucunya tuh karena aku maksain dia buat ngirim akunnya sih. Kata Sunawi lucu nih ya, bagus deh. Aku ngerti sih perasaan dia gimana kalau kesel itu. Mungkin lagi mimpi indah gitu kan, gak ada yang tahu. Tiba-tiba ditelepon gitu di WA, bunyi-bunyi gitu kan, siapa nih pagi-pagi nelpon gitu kan. Aduh. Lucu deh. So oke deh, kita udah di akhir acara nih Deva. Mungkin apa Deva pengen cerita-cerita lagi atau udah ada yang DM? Nggak ada. Sedih aku belum ada yang DM. Berarti Deva harus banyak-banyak nge-host lagi nih di Sanskuy biar makin terkenal, jadi makin banyak yang DM-nya ya sih. Iya kayaknya. So mungkin segitu dulu ya dari kita berdua ya Deva ya di acara Dirasa Radio Rabu Sanskuy hari Rabu 2 Februari 2022. Semoga apapun yang udah kita ceritain ya Deva ya, bisa ada guna dan ada manfaatnya lah buat Sobat San semua. At least menghibur ya gak sih Deva? Iya. Kita mau ngingetin lagi buat Sobat San semua, jangan lupa tap-tap giveaway di atas. Karena sayang banget nih kalian udah datang acaranya tapi gak nikmatin giveaway di atas. Iya gak sih? Iya tapi sayangnya host gak bisa ikut dah. Aduh. Pengen banget kayaknya ya Deva ya. Aduh iya.
Oh iya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Sans semua yang udah hadir dan partner yang udah datang terus. Ada siapa aja partner yang udah datang? Coba taruh ya. Ada Publix, Relunix, TNG, Eclipse, Gang Macan, Glorious, dan RI. BTW RI apaan nih? Gue baru denger nih. RI itu Royal Isekai. Oh, Royal Isekai. Ya, iya. Adik dari server ini. Siap, adiknya. Abangnya mana nih kakaknya? Ini ya, Sansku ya. Iya. Biar nggak jadi ada hilang kan, siapa tahu tuh bisa ya nggak sih? Iya, aduh, ada hilang tuh. So, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Sans yang udah hadir. Tetap seru-seruan bareng kita di sini di server Sansku dan gue sih terus pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Serta dan aku Deva, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata juga. Sampai jumpa di next event. Bye bye. Thank you semuanya. Dadah. Thank you.